Selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi hati ya. Untuk fungsi hati ini biasanya data yang dilihat adalah SGOT dan SGPT. Tes fungsi hati adalah tes yang menggambarkan kemampuan hati untuk mensintesa protein, albumin, globulin, faktor koagulasi, dan metabolisme zat yang terdapat di dalam darah. Nilai albumin normalnya adalah 3,5 sampai 5 gram persen ya. Untuk albumin ini deskripsinya dia disintesa oleh hati dan mempertahankan keseimbangan distribusi air di dalam tubuh. Albumin membantu transport beberapa komponen darah seperti ion, bilirubin, hormon, enzim, dan obat. Implikasi klinisnya nilai meningkat pada keadaan dehidrasi. Pada kondisi dehidrasi nilai albuminnya itu meningkat. Kemudian nilai menurunnya albumin ini pada keadaan malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Kemudian hipertiroid, kehamilan, gangguan fungsi hati, luka bakar, edema, kemudian sirosis, nefrotik sindrom, dan pendarahan. Selanjutnya untuk indikator di fungsi hati ini ya adalah prothrombin time. Prothrombin ini lihatnya di darah di PTT APTT ya. Kemudian alanin aminotransferase atau ALT. Dahulu SGPT. Nilai normalnya adalah 5 sampai 35 unit per liter. Untuk deskripsi ALT ini atau alanin aminotransferase adalah konsentrasi enzim ALT yang tinggi terdapat pada hati. ALT juga terdapat pada jantung, otot, dan ginjal. ALT lebih banyak terdapat di dalam hati dibandingkan jaringan otot jantung dan lebih spesifik menunjukkan fungsi hati daripada AST. ALT berguna untuk diagnosa penyakit hati dan memantau lamanya pengobatan penyakit hepatik atau sirosis postneuronik dan efek hepatotoksik obat. Implikasi klinik untuk ALT ini, peningkatan kadar ALT dapat terjadi pada penyakit hepatoseluler, sirosis aktif, obstruksi biliar, dan hepatitis. Banyak obat yang meningkatkan kadar ALT. Nilai peningkatan yang signifikan adalah 2 kali lipat dari nilai normal. Kemudian AST, dahulunya SGOT, aspartat aminotransferase. Kalau dahulunya SGOT, SGPT, ini ALT dan AST. Nilai normalnya sama 5 sampai 35 unit per liter. Deskripsinya AST adalah enzim yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi. Ditemukan di jantung, hati, otot rangka, ginjal, otak, limfa, pankreas, dan paru-paru. Penyakit yang menyebabkan perubahan, kerusakan, atau kematian sel pada jaringan tersebut akan mengakibatkan terlepasnya enzim ke sirkulasi. Implikasi kliniknya, peningkatan kadar AST terjadi pada penyakit hati, pankreatis, anemi, hemolitik akut, penyakit ginjal, luka bakar parah, penggunaan berbagai obat, misalnya isoniazid, eritromisin, dan kontrasepsi oral. Untuk penurunan kadar AST dapat terjadi pada pasien asidosis dengan diabetes mellitus. Obat-obat yang meningkatkan serum transaminase, obat-obatnya adalah acetaminophen. Acetaminophen ini nama sinonim dari paracetamol ya. Paracetamol ini kan meningkatkan SGOT, SGPT. Kemudian coamoxiclab. Kemudian HMG CoA reduktase. Ini contohnya obat kolesterol ya, simvastatin, golongan statin. Kemudian INH, antiinflamasi non steroid, phenytoin, dan valproat. Kemudian poin E adalah gamma glutamil transferase GGT.
Nah, nilainya untuk laki-laki dan perempuan beda. Kalau laki-laki kurang dari, kemudian untuk perempuan nilainya adalah kurang dari 70 unit per liternya. Deskripsi dari gamma glutamil transferase ini adalah dia GGT terutama terdapat pada hati, ginjal, terdapat dalam jumlah yang lebih rendah pada prostat, limfa, dan jantung. Hati dianggap sebagai sumber enzim GGT atau gamma glutamil transferase meskipun kenyataannya kadar enzim tertinggi terdapat pada ginjal. Enzim ini merupakan marker atau penanda spesifik untuk fungsi hati kerusakan kolestatis dibandingkan ALT. GGT adalah enzim yang diproduksi di saluran empedu sehingga meningkatkan nilainya pada gangguan empedu. Kemudian ada lagi alkalin fosfatase. Kemudian bilirubin. Bilirubin ini deskripsinya, bilirubin terjadi dari hasil peruraian hemoglobin dan merupakan produk antara dalam proses hemolisis. Bilirubin dimetabolisme oleh hati dan diekskresikan ke dalam empedu, sedangkan sejumlah kecil ditemukan dalam serum. Peningkatan bilirubin terjadi jika terdapat pemecahan sel darah merah berlebihan atau jika hati tidak dapat mensekresikan bilirubin yang dihasilkan. Implikasi kliniknya untuk peningkatan bilirubin yang disertai penyakit hati dapat terjadi pada gangguan hepatoseluler, penyakit sel parenkim, obstruksi saluran empedu, dan hemolisis sel darah merah. Peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi dapat terjadi pada anemi hemolitik. Pokoknya kalau lihat fungsi hati itu langsung dilihat SGOT, SGPT-nya atau ALT, AST-nya.